Untuk hari kedua ini dimulai dengan materi pengenalan lingkungan dunia usaha, dunia industri, dan praktek kerja lapangan, serta tentang Humas SMK Negeri 1 Donorojo yang akan disampaikan Ibu Reta Kuswardani ST. Monggo Bu Reta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi anak-anakku semua. Selamat datang, selamat bergabung di SMKN 1 Donorojo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bersua secara online di kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Perkenalkan, saya Reta Kuswardani, guru pengampu produktif TKJ dan staf Wakasek, Humas dan Sarpras. Anak-anakku semua, bagi kalian yang sekolah di SMK, pastinya wajib mengikuti PKL atau praktek kerja lapangan. Lalu apa sih PKL itu? Kenapa anak-anak harus PKL? Apa manfaat PKL untuk kalian semua? Mari simak materi berikut ini. PKL, kalau dulu istilahnya adalah prakerin, praktek kerja industri. Sekarang berganti menjadi PKL, praktek kerja lapangan. Apa itu PKL? Praktek kerja lapangan itu adalah kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha dan dunia industri yang relevan atau sesuai dengan kompetensi dari kalian semua. Jadi kalau jurusan TKJ nanti PKL-nya itu juga yang sesuai dengan TKJ. PKL, praktek kerja lapangan, merupakan program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik. Jadi hukumnya untuk melaksanakan PKL itu wajib. PKL dilaksanakan dengan bertujuan untuk mengimplementasikan materi yang selama ini kalian dapatkan di sekolah, sehingga bisa diterapkan dengan baik di lingkungan kerja. Bisa melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dalam dunia kerja yang sebenarnya. Membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa atau siswi praktek kerja lapangan. Bisa menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa dan siswi PKL sesuai bidangnya masing-masing. Menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa-siswi agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain mendapatkan keterampilan dari sekolah, nanti di tempat dunia usaha atau dunia industri kalian akan mendapatkan tambahan keterampilan lagi. Menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri ataupun dunia usaha. Itu tadi adalah tujuan dari PKL. Adapun manfaat dari PKL adalah bisa menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan semangat kerja yang sesuai dengan
tuntutan lapangan kerja, memperkuat hubungan sekolah dengan dunia industri dan dunia usaha, memajukan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas, memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan, menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman di era teknologi informasi dan komunikasi. Adapun pelaksanaan PKL nanti itu ada alurnya. Pertama, sesuai dengan pedoman PKL. Habis itu nanti ada MOU atau kerjasama antara sekolah dengan Dudi. Setelah adanya MOU, ada pencarian tempat Dudi, pembekalan dari pihak sekolah, penetapan pembimbing. Jadi nanti anak-anak akan dibagi per kelompok sesuai tempat PKL masing-masing dengan pembimbing yang sudah ditetapkan. Untuk pelaksanaan PKL nanti mengacu pada pedoman yang sudah ada. Dalam pelaksanaan PKL, anak-anak akan dimonitoring oleh pembimbing dari sekolahan dan kalian juga harus membuat portofolio, membuat laporan. Dari monitoring tersebut nanti akan ada penilaian dari pembimbing di tempat kalian PKL. Dari laporan yang kalian buat nanti akan mendapatkan penilaian dan sertifikat dari dunia usaha dan dunia industri. Untuk pelaksanaan PKL di SMKN 1 Donorejo PKL dilaksanakan selama 6 bulan di semester genap setiap tahun pelajaran. Biasanya di bulan Desember. Jadi PKL-nya itu selama 6 bulan berturut-turut. Kalian akan belajar di tempat PKL selama 6 bulan. Dalam pelaksanaan PKL, anak-anak mempunyai kewajiban yang harus kalian lakukan, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati bersama, mematuhi setiap instruksi yang ada di tempat kerja, melaksanakan K3, keselamatan, kesehatan kerja, menjaga nama baik lembaga pendidikan dan dunia usaha, dunia industri, serta bisa bertanya kepada pihak yang berkompeten apabila kurang paham atau kurang mengerti. Sudah banyak tempat PKL yang bekerja sama dengan SMKN 1 Donorejo. Ada yang di Yogyakarta, Praci, Mantoro, Surakarta, Batu, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, bahkan ada yang sampai di Jakarta. Ini ada beberapa contoh tempat PKL, ada yang di jurusan TKJ ini di Jakarta, ada yang teknik kendaraan ringan, ada yang dari jurusan DPIB, ada yang dari tata busana, itu hasil produk dari jurusan tata busana pada saat melaksanakan PKL. Jadi diwajibkan untuk membuat hasil karya. Banyak sekali dunia usaha, dunia industri yang sudah bekerja sama dengan SMKN 1 Donorejo. Ada PT Jaya Perkasa, ada Limariko, Hino, Astra, Kenanga Motor, CV Ratna, Mustika Cendana, RSUD Dr. Sutomo, Sankom,
pajak, dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh tempat PKL di SMKN 1 Donorejo. Untuk bisa melaksanakan PKL dengan baik, di sekolah ini mulai membiasakan kehidupan budaya industri yang dimulai dari jurusan tata busana yang sudah menerapkan program pembelajaran Teaching Factory atau TEFA. Penanaman mentalitas kelas budaya industri akan dilaksanakan dengan mengintegrasikan secara konsisten wawasan budaya industri dengan prinsip 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, keselamatan kerja, serta orientasi pada kualitas proses dan hasil produksi. SMKN 1 Donorejo telah banyak bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri untuk melink and match-kan atau mengkawinkan industri dengan sekolah. Banyak kerjasama yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan PT dan Rilis yang berada di Surakarta. Bentuk kerjasama yang dilakukan sekolah dengan industri antara lain sinkronisasi kurikulum, tempat PKL, pelatihan guru di dunia usaha, dunia industri, guru tamu, beasiswa dari industri, bantuan peralatan dari industri, hingga menyerap lulusan SMK yang bisa langsung kerja tersebut. Oke anak-anak, untuk kali ini sebelum saya akhiri, saya kasih pertanyaan dulu. Bisa raise hand, waktunya tinggal sebentar. Kebiasaan budaya industri di sekolah menggunakan prinsip 5R. Apa prinsip 5R tersebut? Raise hand, terus sebutkan namanya. Ayo Ulfa Latifah. Rapi, resik, rawat, rajin. Rapi, resik, rawat, rajin. Kurang 1, 5. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Oke, betul. Resik, rawat, rajin.